Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bisa berkumpul lagi di dalam persekutuan, walaupun di rumah, tapi kita mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan beri judul firman Tuhan hari ini, persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin bersekutu dengan saudara. Tuhan ingin tinggal bersaudara. Tuhan berdiam di tengah-tengah saudara. Seringkali di dalam Alkitab ada kata berdiam, Tuhan berdiam, Tuhan mau tinggal. Itu artinya Tuhan ingin bersekutu dan tinggal dengan saudara. Sejak permulaan Allah selalu ingin tinggal dengan saudara. Saya ingin membaca Alkitab kita, Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudaraku, Tuhan ingin bersekutu dengan manusia, tapi manusia melarikan diri dari Tuhan. Mereka bersembunyi. Kata Alkitab ini karena mereka ada salah, karena mereka takut dan mereka bertelanjang. Saudara, Tuhan sebenarnya ingin ada bersama mereka. Nah, waktu Allah menciptakan manusia, Allah menaruh manusia di Taman Eden, suatu taman yang indah. Ini yang Tuhan buat. Allah tidak menaruh manusia di pabrik. Allah tidak menaruh manusia di rumah sakit. Allah tidak menaruh manusia di sekolah atau di mana. Tapi Allah menaruh manusia di Taman Eden, taman yang indah. Saudara, inilah taman untuk bersekutu. Kalau kita lihat taman, saudara, taman itu adalah satu hal yang indah. Kita lihat pemandangan yang indah, semua tapak indah. Apa tujuannya taman? Taman tujuannya untuk bersekutu. Saudaraku, kebun untuk menanam, tapi taman biasanya umumnya ditanam bunga-bunga yang indah-indah. Saudara, orang-orang dulu kalau mau bertemu, apalagi orang yang berpacaran, saudara, itu di taman, tempat yang indah. Nah, taman ini indah. Taman Eden, taman indah. Mengapa indah? Karena taman ini mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Taman Eden itu indah karena di taman ini manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Taman yang indah adalah taman di mana seseorang bisa bersekutu dengan orang yang dicintainya. Taman yang indah adalah taman di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan yang saudara kasih. Dimanapun saudara bisa bersekutu, disitulah tempat yang paling indah. Tidak ada Eden yang tanpa keberadaan Tuhan. Artinya Eden tidak akan indah kalau tidak dengan Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, iblis tidak ingin manusia tinggal di taman yang indah ini. Iblis tidak ingin. Ia berusaha menghilangkan persekutuan ini. Ia berusaha menghalanginya supaya manusia tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan kelihatannya iblis berhasil. Kelihatannya berhasil. Sehingga manusia harus keluar dari taman yang indah ini. Sampai sekarang iblis berusaha menghilangkan persekutuan. Saudara, iblis tidak ingin apapun. Iblis tidak ingin pekerjaan saudara. Iblis tidak ingin yang lain. Iblis hanya ingin satu, menghilangkan saudara bersekutu dengan Tuhan. Manusia seringkali tidak menyadari. Manusia masih belum menyadari bahwa ia telah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Waktu Adam berbuat dosa, Adam masih belum menyadari bahwa ia telah kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Ia berusaha, lalu mereka menutupi dirinya dengan usaha-usaha yang mereka buat. Adam dan Hawa mengambil daun-daunan untuk menutupi dirinya. Manusia tidak sadar
Saudara, ketidaksadaran manusia ini itu adalah pekerjaan iblis. Dia membutakan manusia supaya manusia tidak mencari Tuhan. Saudara, tetapi Tuhan mencari. Tuhan kehilangan persekutuan yang indah itu. Manusia sebetulnya kehilangan, tetapi manusia tidak merasa kehilangan. Tuhan yang kehilangan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mencari manusia. Tuhan mencari manusia. Manusia tidak merasakannya. Ia anggap itu sesuatu yang biasa. Tetapi Tuhan mencari. Alkitab mengatakan dia berjalan, dia melangkah. Muncul kata halak di situ, saudara. Tuhan berjalan di taman mencari persekutuan, tetapi persekutuan dengan manusia itu tidak ada. Lalu Tuhan memanggil manusia, dan Tuhan memanggilnya manusia, saudara. Sampai manusia mulai sadar, dan dia berkata, aku tidak berani bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ia melarikan diri jauh dari Tuhan. Banyak orang seperti itu. Dia melarikan diri jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi, dan Tuhan mengatakan, Adam, Hawa, di manakah engkau? Adam memanggil, saudara, Tuhan memanggil Adam dan Hawa. Tuhan juga memanggil saudara, di mana engkau sekarang berada? Tuhan mulai memperbaiki persekutuan itu. Tuhan mulai memperbaiki, saudara. Iblis berpikir bahwa ia sudah menghancurkan persekutuan manusia dengan Tuhan. Iblis pikir sudah beres. Manusia sudah tidak ada persekutuan dengan Tuhan lagi. Sebab manusia harus keluar dari Taman Eden. Taman persekutuan itu. Tetapi saudaraku, Tuhan menjalin hubungan yang hilang itu dengan satu pengorbanan yang besar yang Tuhan buat. Tuhan menjalin satu hubungan. Di Taman Eden itulah seekor binatang, seekor anak domba. Saya yakin itu domba, saudara, yang disembelih. Di Taman Eden itu ada korban yang tersembelih. Saudara, Tuhan menyembelih seekor binatang dan menjadikan pakaian bagi manusia. Saya membaca pasal 3 ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar, pasal 3, Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, kita lihat di sini Tuhan menyembelih seekor binatang dan menjadikan pakaian bagi manusia. Binatang adalah lambang Kristus yang mati bagi manusia. Binatang adalah lambang Yesus Kristus yang mati bagi manusia, yang menghapus dosa isi dunia. Ini adalah ayat penggenapan bahwa Yesus Kristus akan mati bagi kita. Korban binatang hanya menutupi ketelanjangan manusia, tetapi korban Kristus menghapus dosa manusia. Saudara, itu artinya Tuhan ingin selama-lamanya bersekutu dengan saudara. Kalau korban binatang hanya seketika, bahkan orang Israel setahun sekali mereka harus memperbaikinya. Tetapi korban Kristus untuk selama-lamanya, sehingga saudara bisa bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Manusia memang harus keluar dari Taman Eden. Ya, itu ketentuan Tuhan. Mereka keluar, tetapi persekutuan dengan Tuhan tidak hilang, saudara. Walaupun keluar dari Taman Eden, tapi persekutuan dengan Tuhan tidak hilang. Walaupun memang tampaknya tidak seindah waktu di Eden, sebab ada kesukaran-kesukaran yang harus dihadapi, tetapi persekutuan dengan Tuhan itu tetap ada, walaupun kesukaran itu ada. Saudara, itu paling penting. Sebab itu saudara, kita lihat, walaupun tidak seindah di Eden, sebab Tuhan sudah mengorbankan anaknya Kristus Yesus yang mati di Golgota. Saudaraku, melihat itu iblis berusaha menghancurkan persekutuan saudara dengan Allah. Iblis mau menghancurkan terus, iblis mau menghancurkan terus. Iblis tidak suka saudara punya uang, iblis tidak suka saudara punya kesehatan. Iblis tidak memikirkan itu. Yang iblis inginkan adalah saudara tidak bisa bersekutu dengan Tuhan yang baik, saudara. Saudara, iblis akan menciptakan situasi yang buruk. Iblis akan menciptakan kondisi-kondisi yang buruk. Supaya apa? Supaya manusia enggan untuk beribadah, enggak mau beribadah, enggan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau itu terjadi, iblis dia merasa dirinya menang, saudara.
Tetapi kita tidak mengatakan begitu. Kita mengatakan baik kondisi buruk, kondisi apapun, tidak ada yang bisa menceraikan kita dari kasih Kristus. Saudara, kesukarankah, aniayakah, sakit, atau apapun tidak bisa menceraikan persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, sekarang ini kondisi memang buruk karena ada wabah COVID-19, saudara. Seolah-olah membuat kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita tidak bisa beribadah, tetapi akhirnya gereja membuat ibadah online, saudara. Sehingga masih bisa beribadah walaupun tidak sebaik di gereja. Gereja berusaha agar kita bisa beribadah dan mendapatkan izin dari pemerintah. Saudara, walaupun persyaratannya sangat ketat karena wabah dan juga lamanya ibadah cuma 30 menit, saudara, tetapi ini lebih bagus daripada di rumah. Saudara, kita bisa bersekutu sesama tubuh Kristus. Kita bisa bersekutu dengan yang lain. Memang 30 menit saudara terasa kurang, tetapi saya pikir tidak juga, saudara. Kita pakai kesempatan ini dengan baik. Jangan kita kehilangan momen penting ini. Kita bisa bertemu dengan saudara seiman, saudara. Kita bisa bertemu dengan saudara seiman. Ingat, iblis selalu menciptakan kondisi buruk. Iblis selalu menciptakan keengganan untuk ibadah. Tetapi anak Tuhan tidak takut dengan kondisi buruk apapun juga. Saudara, kalau saya pikir, saudara, dibandingkan dengan beberapa negara, saudara, Alkitab saja mereka nggak punya. Mereka coba, saudara, beberapa orang yang di daerah-daerah yang sulit untuk beribadah, mereka untuk mendapat Alkitab saja itu sangat sulit sekali, saudara. Pertemuan itu hanya sebentar. Mereka hanya ketemu lalu saling membagi, saudara, membagi ayat hanya itu saja. Saudaraku, dulu di daerah-daerah seperti di Tibet, saudara, itu kalau untuk belajar Alkitab itu, saudara, sulit, harus cari-cari tempat. Kalau malam hari mereka berkumpul, lampu itu, saudara, tidak dinyalakan. Jadi mereka beribadat dengan lampu yang gelap. Tidak ada sama sekali dinyalakan. Waktu mereka baca Alkitab, saudara, mereka harus menutupi terang itu dengan selimut. Lalu mereka ambil, saudara, lampu atau senter untuk bisa membaca. Betapa sulitnya, saudara. 5 menit itu berharga untuk membagikan firman. Kita harus berterima kasih kalau bisa 30 menit, saudara. Tetapi kalau bisa lebih lagi, kita berterima kasih. Saudara, dari 30 menit itu kita merasakan kok cuma 30 menit. Tetapi saudaraku, itu berharga buat kita. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita semua untuk menghargai waktu. 30 menit itu waktu yang berharga untuk kita pakai. Saya harapkan saudara bisa datang kalau Tuhan mengizinkan kita membuka gereja, saudara, untuk kita bisa berkumpul. Jangan kehilangan momen ini. Ibadah online itu perlu disiplin yang kuat. Jika saudara tidak disiplin, saudara pasti ambruk, saudara. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 selesai. Kita tidak tahu, saudara. Itulah sebabnya kita pakai, kita buat, kita membuat sesuatu yang baru sambil kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, iblis hendak menghancurkan persekutuan dengan kondisi. Iblis hendak menghancurkan dengan keengganan. Iblis hendak menghancurkan sesuatu dengan cara dia. Hanya satu, supaya saudara kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi hati Tuhan tidak begitu, saudara. Hati Tuhan ingin menjalin persekutuannya dengan saudara. Hati Tuhan itu hati yang mengasihi. Dia ingin mengajak saudara bersekutu, saudara. Kita lihat di dalam Alkitab, akhirnya kita menemukan seorang yang namanya Habel, orang yang percaya kepada Tuhan. Habel mempersembahkan korban bakaran, dan Tuhan berkenan kepada Habel. Kejadian 4 ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan dan korban persembahan itu. Tuhan berkenan kepada korban persembahannya. Persekutuan dengan Tuhan ada, saudara. Tetapi di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, di dalam ancaman, di dalam kesulitan, saudara. Tetapi ada. Akhirnya iblis pakai Kain
untuk membunuh persekutuan Habel dengan Tuhan. Saudaraku, Habel ditanami iri hati oleh iblis. Lalu Habel bangkit, dia mengangkat tangannya, lalu kemudian membunuh Habel, dan Habel mati. Iblis bilang persekutuan yang benar telah hilang. Inilah cara iblis. Saudara, kematian Habel adalah kematian karena kebenaran. Saudara, karena kebenaran, dan iblis tidak mau semua manusia mengerti kebenaran Allah. Inilah cara iblis. Sebab iblis tahu kekuatan anak Tuhan itu letaknya dari persekutuan, saudara. Orang yang paling lemah sekalipun, jika berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa, iblis gemetar, saudara. Saudara yang lemah sekalipun, anak kecil sekalipun, orang tua sekalipun, kalau dia berlutut di kaki Tuhan dan berseru kepada Tuhan, iblis takut dan gemetar. Iblis paling takut kalau lihat anak-anak Tuhan berlutut di kaki Tuhan, karena itu kekuatannya. Jadi iblis berusaha menghancurkan persekutuan itu. Kemudian setelah Habel mati, Allah mengganti Habel dengan Set. Saudaraku, dari Set muncul seorang yang bernama Enos. Kalau kita baca tentang Enos, saudara, di saat inilah orang memanggil nama Tuhan. Kejadian 4:26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, muncullah Enos, seorang yang merespon persekutuan dengan Tuhan, seorang yang membuka hati dan tangannya kepada Tuhan. Ia jauh lebih indah dari Habel. Dia membuka, dia mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Dia mulai menyeru akan nama Tuhan, saudara. Dia mulai belajar mengenal. Kembali iblis dikalahkan. Saudara, persekutuan itu tetap ada, yaitu yang Tuhan mau. Kemudian kita menemukan Henok. Apa yang menjadi rahasia Henok? Yaitu persekutuan dengan Tuhan. Iblis tidak berdaya terhadap Henok, sebab Henok mengusahakan dirinya selalu bergaul dengan Tuhan, selalu berjalan dengan Tuhan, selalu bercakap-cakap dengan Tuhan terus menerus. Henok mengusahakan dirinya, saudara. Teks Ibrani menulis dengan kata Henok mengusahakan. Wait halek itu artinya mengusahakan untuk bergaul, bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, itu yang ada. Alkitab mencatat 300 tahun lamanya Henok bergaul dengan Tuhan. Ini persekutuan yang tidak mudah. Ada banyak tantangan tentu yang dialami oleh Henok. Ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran, saudara, yang mungkin tidak diceritakan di dalam Alkitab, tapi pasti ada. Hanya Henok bertekun, terus menerus bertekun, saudara. Itu yang ada. 300 tahun, tidak sebentar, tetapi Henok terus menerus sampai akhirnya Henok hidup berkemenangan, saudara, dan dia tidak mengalami kematian. Saudaraku, Allah ingin bersekutu dengan saudara. Allah tidak ingin putus hubungan ini, tapi iblis yang ingin memutuskan. Saudaraku, saudara, kita rindu dengan Tuhan. Lalu yang lainnya kita lihat lagi, ada banyak nama-nama, tetapi mengapa tidak diceritakan di dalam Alkitab? Setiap orang berbeda-beda dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada yang bertekun, ada yang tidak. Ketekunan seseorang akan menghasilkan perkara yang indah. Kita terus bertekun, saudara. Kita terus bertekun. Dalam Kolose 4 ayat yang kedua, Kolose 4 ayatnya yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, ya, bertekun dengan gigih. Kemudian kita menemukan seorang namanya Nuh, seorang yang hidupnya saleh dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya,
Tuhan menjelaskan rencana kerjanya. Ada manusia yang diajak untuk bekerja sama oleh Tuhan. Nuh, saudara, Tuhan menjelaskan rencananya bahwa Tuhan akan menurunkan hujan dan membinasakan manusia ini dengan air bah. Nuh diajak dialog, Nuh diajak berbicara, saudara. Dan akhirnya kita lihat, saudara, Tuhan mengajak Nuh bekerja sama dalam menyelamatkan manusia dari kejahatan hebat di zamannya. Saudara lihat di dalam ini, Nuh mau bekerja buat Tuhan. Dia mau bekerja, ia membuat bahtera seperti yang Tuhan inginkan. Lalu Tuhan menyuruh kepada Nuh, dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat, dan Nuh punya iman untuk melakukannya. Saudara, dengan banyak kesukaran tentunya, tapi Nuh melewati semua. Pada waktu banjir datang, dan Nuh itu selamat. Pada waktu banjir itu datang, siapakah yang selamat? Orang yang ada dalam rencana Tuhan. Ada orang yang bilang wabah COVID ini bagaikan air bah yang menyerang dunia. Siapakah orang yang selamat? Orang yang hatinya memikirkan pekerjaan Tuhan. Orang yang hatinya disibukkan oleh rencana Tuhan, sehingga keinginannya tidak ada. Yang ada adalah keinginannya Tuhan. Nuh disibukkan untuk membangun bahtera, sehingga tidak ada keinginan di dalam hatinya untuk melakukan seperti orang lain di zaman itu, yaitu kawin mengawinkan, mabuk-mabuk, pesta pora, makan minum. Nuh tidak memikirkan itu lagi. Dia memikirkan atau fokus kepada pekerjaan Allah. Jika kesibukan akan Tuhan hilang, jika kerinduan akan Tuhan hilang, maka diri ini akan terbawa untuk santai, saudara. Dan akhirnya kita berlaku seperti orang fasik yang akan dibinasakan. Nuh tidak demikian. Mengapa Nuh tidak dibinasakan oleh air bah? Karena ia bekerja dan bekerja dalam rencana Allah. Inilah persekutuan dengan Tuhan. Bekerja dalam rencana Allah. Jika saudara tidak ada dalam rencana Tuhan, pasti akan binasa, saudara. Apakah wabah bisa membunuh saudara? Apakah wabah bisa membunuh manusia? Bisa. Tetapi bukan kematian fisik yang dibunuhnya, melainkan keengganan untuk ada di dalam rencana Allah. Saudara, memang bisa membunuh juga secara fisik, tetapi ada juga yang dibunuh oleh keengganan dalam rencana Allah. Saudara, ke masa bodohan untuk bersekutu dengan Tuhan. Wabah tidak membunuh, tetapi iblis melalui wabah telah menghancurkan beberapa orang untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, bangun bahtera itu. Bangun bahtera itu. Membangun bahtera tidak mudah. Membangun bahtera itu tidak mudah. Apalagi hanya 8 orang yang mengerjakannya. Di tengah cemoohan manusia, peralatan yang sederhana, bahtera yang besar, saudara, itu memanggil binatang-binatang itu masuk. Semua sulit. Rasa-rasanya tidak mungkin itu mengerjakan. Impossible. Tetapi Nuh bekerja, bertekun di tengah kesukaran, dan Nuh selamat, saudara. Itu yang ada. Berapa tahun Nuh mengerjakan itu semua sampai hujan itu turun, saudara? Begitu lama, saudara. Sebab itu, saudara, jangan kita mau dibinasakan oleh wabah ini. Mati oleh karena wabah, tetapi dalam persekutuan dengan Tuhan jauh lebih baik daripada hidup tetapi persekutuan dengan Tuhan itu mati. Ingat selalu, iblis tidak berkepentingan dengan wabah, tetapi dia berkepentingan dengan persekutuan saudara dengan Tuhan. Sebab iblis ingin menghancurkan itu. Kemudian dalam Alkitab dikatakan Tuhan menemukan Abraham, bapak orang percaya, orang yang mau taat kepada Tuhan. Abraham yang Tuhan panggil dari negerinya untuk meninggalkan kaum keluarganya, untuk meninggalkan semua yang ada. Tuhan ingin menjadikan Abraham sebagai contoh bagi semua orang percaya,
menjadi bapa orang percaya. Dan Abraham taat. Dia meninggalkan semua yang dipercayakannya dulu, kepercayaan yang dulu, dan mengikut Tuhan kemana Tuhan inginkan. Saudaraku, imannya diuji dengan ujian hebat, tetapi ia taat. Pada waktu ia diminta mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, ia taat, saudara. Ia taat dan lulus dalam ujian ini. Ketaatan Abraham menyentuh hati Allah, sehingga rencana Allah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal dilaksanakan, saudara. Abraham mau, Abraham rela, Abraham taat untuk menyembelih anaknya. Maka Allah Bapa pun taat menyembelih Yesus di Golgota. Yesus mati. Bapa menyerahkan anaknya bagi manusia, sehingga anaknya harus menjadi manusia yang diikat oleh keterbatasan daging. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan iblis hendak merusak persekutuan manusia dengan Allah menjadi semakin tidak berdaya. Sebab Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis. Yesus menghancurkan pekerjaan iblis. Manusia di dalam Kristus mempunyai kekuatan besar untuk tetap mempertahankan persekutuan dengan Tuhan. Sebab kuasa darah Yesus telah menghapuskan dosa manusia. Saudara, seringkali iblis menganggap dirinya menang. Seringkali iblis berjudi dengan manusia karena dia pikir dia bisa menang. Tetapi sebenarnya iblis sudah dikalahkan, saudara. Kita adalah pemenang. Dan kita ingin ada persekutuan dengan Tuhan yang indah. Persekutuan yang dari Tuhan. Tetapi berikutnya iblis berusaha menipu manusia dengan berbagai cara, saudara. Pada iblis sudah dikalahkan. Dia mencoba-coba. Ada kalanya menang, saudara. Tetapi banyak kalahnya. Mengapa iblis bisa menang? Karena manusia tertipu dan bodoh. Iblis itu gambling, saudara. Dia bermain judi, Hanya orang Kristen yang tidak mengerti firman, yang bodoh, yang dikalahkan oleh iblis. Tetapi yang dituju iblis bukan orang bodoh. Iblis tidak akan menyerang orang-orang yang bodoh. Iblis akan menyerang orang-orang yang berkemenangan, para pelayan Tuhan, orang-orang yang terpilihnya. Sebab jika mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan, mereka akan lemah dan habis. Iblis akan menyerang itu, saudara. Iblis akan menyerang itu. Dan iblis akan merusak itu. Jadi saudara, inti utamanya adalah bahwa iblis sedang menghancurkan hubungan saudara dengan Tuhan. Padahal saudara dengan Tuhan itu sudah baik. Dan saudara berkemenangan. Iblis akan memakai segala macam cara. Termasuk wabah ini iblis akan pakai. Tetapi saudara harus berkata, aku adalah orang pemenang. Aku juga rindu bersekutu dengan Engkau, ya Tuhan. Saudara, kita ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Paulus berkata, bertekun di dalam doa. Bahkan kepada jemaat di Tesalonika ia mengatakan, tetaplah berdoa. Dia mengatakan berdoa senantiasa. Berdoa dengan tidak berhenti. Berdoa dengan terus menerus. Perkataan ini muncul sebab Rasul menjalaninya dan bisa. Karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara, di dalam diri kita. Paulus mengajarkan supaya kita saling berdoa satu sama yang lain. Kuat di dalam Tuhan. Kita kembali melihat Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudaraku, bertekun ditulis dalam bahasa Yunani proskartereo. Itu mempunyai arti, saudara, menanggung beban, mencurahkan. Tetapi paling pas katanya dedikasi, saudara. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ditulis kata bertekunlah. Tetapi sebetulnya ini adalah dedikasi atau mengabdikan diri di dalam doa. Paulus mengatakan abdikan dirimu di dalam doa. Kira-kira terjemahannya begitu. Abdikan diri dalam doa atau bertekunlah dalam doa. Berdedikasi di dalam doa. Nah, saudara, itu ada. Kita harus mengabdikan diri dalam doa. Artinya tidak berhenti berdoa. Bertekun, bukan bertahan.
tetapi pengabdian, saudara. Bertekun di sini itu bukannya kita bertahan saja, tetapi pengabdian. Kita juga harus mengabdikan diri, saudara, di dalam doa-doa. Artinya doa itu tidak berhenti dalam hidup kita. Berdoa itu bukan kalau saudara lagi ingin berdoa, bukan saudara kalau lagi moodnya saudara berdoa, tetapi berdoa itu sudah satu pengabdian yang Paulus katakan. Kita melihat Daniel, walaupun surat larangan ada, saudara, dari Raja Darius dikatakan tidak ada doa. Dari Raja Darius mengatakan tidak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada raja. Itu dibuat, tetapi waktu membaca peraturan itu, yang dibuat oleh Daniel adalah dia berdoa kepada Tuhan seperti biasanya. Sehari 3 kali dia berdoa menghadap Tuhan. Walaupun surat larangan ada, tetapi ia tetap berdoa. Walaupun dia dilempar ke gua singa, tetap dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan apapun, ia tetap berdoa kepada Tuhan. Sebab apa? Daniel sudah mendedikasikannya, sudah proskarterio, saudaraku, untuk Tuhan. Sebab itu dia ada di dalam doa. Biar kita juga mau tetap berdoa di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berdoa di dalam Tuhan. Mengabdi atau proskarterio, saudara, mengabdi itu berarti kita harus memastikan bahwa doa dan ucapan syukur itu bahagian utama kita, saudara. Dari hidup rohani kita, seperti saudara biasa makan atau saudara tidur, saudaraku, carilah saat-saat persekutuan yang tenang dengan Tuhan. Kita cari tempat-tempat yang tenang. Biasanya pagi-pagi sekali adalah salah satu yang Alkitab katakan, pagi-pagi sekali mencari Tuhan, saudara. Kemudian baru kita siap berjalan dengan Tuhan dalam percakapan terus-menerus sepanjang hari, saat demi saat, jam demi jam, saudara. Itu yang ada, itu yang dinamakan proskarterio. Kehidupan doa Daniel sudah mencapai dedikasi seperti itu, saudara. Jadi kita adalah orang yang tidak bisa lepas dari doa. Kita tidak bisa melepaskan diri dari doa. Di dalam Pemazmur, Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudaraku, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Kita lihat ini adalah dedikasi yang ditunjukkan, saudara. Terus menyediakan diri, terus menyediakan diri bagi Tuhan, saudara. Markus 3 ayat yang ke-9. Di dalam Markus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan. Kata menyediakan di sini ditulis dengan kata proskartereo, itu artinya yang di Kolose itu disebut bertekun, saudara. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Dia menyediakan, saudara. Kata di sini mendedikasikan. Ia menyuruh murid-muridnya mendedikasikan, menyediakan sebuah perahu baginya, mengabdikan sebuah perahu baginya. Karena Tuhan membutuhkan perahu, saudara. Tuhan membutuhkan perahu. Selalu Tuhan membutuhkan perahu. Karena orang banyak menghimpit dia sehingga dia tidak bisa bergerak, saudara. Tuhan minta orang seperti ini. Saudaraku, Tuhan membutuhkan perahu. Tuhan membutuhkan perahu untuk dia naiki. Tuhan membutuhkan perahu untuk ditumpangi. Tuhan membutuhkan orang-orang yang berdedikasi untuk ditumpangi oleh Tuhan. Tuhan ingin berbicara di atas perahu. Tuhan ingin berbicara di dalam hidup saudara. Tuhan ingin berbicara di dalam hidup kita. Tuhan mencari orang yang mau berdedikasi buatnya. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdedikasi di dalam doa, yang mau mempersembahkan hidupnya, saudara. Karena kerumunan orang banyak, Tuhan ingin pakai. Perahu itu telah menjadi mimbar bagi Tuhan.
Perahu itu telah menjadi tempat untuk Tuhan berkhotbah. Dan Tuhan ingin memakai seseorang yang ada di dalam diri saudara. Tuhan akan memakai orang-orang. Tuhan akan memakai saudara. Kalau saudara mau berdedikasi untuk Tuhan. Kalau saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku mau menjadi perahumu. Aku mau menjadi kehendakmu. Maka Tuhan itu akan naik dan Tuhan akan memakai saudara sebagai perahu. Apakah saudara mau menjadi perahunya Tuhan? Apakah saudara mau menjadi alatnya Tuhan? Kalau saudara mau jadi perahunya Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam diri saudara. Dari dalam diri saudara akan keluar firman. Dari dalam diri saudara akan keluar mujizat. Dari dalam diri saudara akan keluar kata-kata. Karena di dalam perahu Tuhan juga berbicara kepada angin ribut untuk diam, dan angin itu juga diam. Di dalam perahu itu Tuhan juga melakukan banyak hal, saudara, yang indah-indah itu ada terjadi. Tuhan memberikan kelimpahan kepada murid-muridnya akan banyak ikan. Saudaraku, Tuhan menolong banyak hal. Saudaraku, kalau saudara mendedikasikan dirinya dan saudara mengatakan, Tuhan, ini perahu hidupku, ini perahu hidupku, aku berikan kepada engkau. Silakan engkau pakai hidupku untuk menjadi alatmu. Saudara, itu kata proskarterio, yaitu menyediakan diri. Kemudian saudara, di dalam Kolose ini juga Paulus berkata, Efesus, Kolose, Filipi, Kolose. Nah, saudara, dia berkata, bertekunlah di dalam doa, dedikasikan dirimu di dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Selalu dikatakan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Saudaraku, seorang hamba Tuhan, John Piper, dia mengatakan bahwa doa itu seperti orang sedang membawa handy talkie, saudara. Itu telepon yang biasa dipakai di medan perang. Bukan membawa telepon genggam biasa yang untuk telepon-telepon, tapi di dalam medan perang. Kenapa? Dia mengatakan karena orang berdoa itu sedang berada di dalam medan peperangan. Karena iblis tidak suka saudara-saudara berdoa. Iblis tidak suka saudara bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya John Piper mengatakan bahwa kita sedang memegang telepon peperangan. Kita sedang memegang telepon peperangan. Dan kita telepon sana sini. Kita telepon kepada Tuhan. Kita bicara sesuatu, saudara, di dalam doanya. Hidup ini peperangan, saudara. Saudara ada di dalam medan peperangan. Jangan saudara anggap saudara ada di tempat yang biasa. Jangan anggap saudara berada di tempat yang pesta pora. Selama kita ada di dunia, tempat itu adalah medan peperangan buat kita. Dan Tuhan menyediakan telepon untuk kita bisa bersambung kepada Tuhan. Saudara, kita ada di tempat itu. Saudara, lihat bahwa iblis menembakkan bermacam-macam panah berapinya untuk menghantam pikiran saudara, untuk menghantam segala sesuatu. Tetapi kita punya Tuhan. Kita punya berseru pada waktu kita berlutut di kaki Tuhan, dan kita berkata kepada Tuhan, kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saudaraku, maka semua akan berubah. Pada waktu saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, maka semua akan berubah. Pada waktu saudara berkata, Tuhan tolong aku, maka semua akan berubah. Waktu Raja Yosafat dikepung oleh musuh tentara Aram, saudara, dia dalam kondisi yang bingung semua. Itu anak panah udah mau menghantam dia, untuk memanah dia. Tiba-tiba dia berseru, Tuhan tolong. Lalu tiba-tiba orang-orang melihat bahwa itu raja bukan yang dicarinya. Lalu semua penembak-penembak itu lari dan dia pergi. Saudara, karena dia mencari Raja Ahab. Tetapi Raja Ahab menyamar, saudara, sembunyi seolah-olah dia prajurit biasa. Ada satu anak panah tiba-tiba meluncur, saudara, sembarangan. Ternyata menghantam perutnya Raja Ahab dan dia mati. Dia mati karena tidak berseru kepada Tuhan. Raja Yosafat dikepung, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Sebab itu saudara, jangan sampai persekutuan dengan Tuhan itu hilang. Jangan sampai persekutuan dengan Tuhan itu tidak ada. Dedikasikan dirimu
Saudaraku, dedikasikan dirimu dalam persekutuan dengan Tuhan. Dedikasi itu penting, saudara. Jadi doa ini bukan sekedar bertekun. Doa ini bukan sekedar berdoa, tetapi berdoa ini adalah mendedikasikan diri kepada Tuhan. Dan kita berdoa, saudara, dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, saudara, orang yang lemah sekalipun, kalau dia berdoa, maka iblis akan gemetar. Sebab itu saudara, kuatlah di dalam Tuhan. Nasihat, jangan kehilangan persekutuan. Jangan saudara undur. Jangan saudara jadi malas. Jangan saudara jadi tidur-tiduran. Enak online. Saudara bisa dengar sambil tidur-tiduran, sambil jalan-jalan, sambil makan. Saudaraku, saudara dengar cuma sepotong-sepotong. Saudara tidak dengar yang utuh. Saudaraku, jangan sampai saudara ditipu oleh iblis. Persekutuan dengan Tuhan itu penting. Duduk, cari Tuhan. Cari Tuhan selagi dia masih didapati. Tuhan masih ingin bersekutu dengan saudara. Saudaraku, hari ini satu hari yang baik untuk saudara. Saya mengingatkan saudara, tetap di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa, saudara. Setelah berdoa, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan itu roti yang saudara sudah dapat. Saudara siapkan, kita akan masuk di dalam doa lebih dulu. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa buat segala yang kau berikan. Inilah kehendakmu ya Tuhan, persekutuan yang indah dengan Engkau. Inilah persekutuan yang baik yang Tuhan inginkan, supaya kami tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahu iblis menghalangi persekutuan dengan Engkau, tetapi Engkau telah memanggil kami, dan kami juga tidak ingin kehilangan dengan Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersama dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar kami mau ambil bahagian dalam perjamuan kudus. Sucikan kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, tolong kami. Terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara periksa diri saudara di hadapan Tuhan, sebab perjamuan kudus ini bukan untuk orang yang hidup dalam dosa. Kalau saudara ada dosa, minta ampun ke Tuhan. Bereskan hidup saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya. Persekutuan dengan darah Kristus dan persekutuan dengan tubuh Kristus itu untuk orang-orang kudus. Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Maka darah Yesus akan mengampuni saudara. Sebab itu saudara, periksa diri, tundukkan kepala saudara di hadapan hadirat Tuhan. Sambil saudara memeriksa diri, kita akan menyanyikan satu nyanyian. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Darah Yesus
salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara yang periksa diri, yang sudah periksa diri di hadapan Tuhan, dan saudara hidup benar oleh anugerah Allah, saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Dan saudara yang sudah mengaku dosa kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, saudara juga dipersilahkan untuk bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur buat semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah memeriksa diri di hadapan-Mu. Kami sudah minta ampun kepada-Mu. Dan darah Yesus yang tertumpah di salib Golgota telah menghapus dosa kami, telah menyucikan kami, sehingga kami layak untuk makan dan minum tubuh dan darah. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, saya akan membacakan, dengar baik-baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara angkat tubuh Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salibnya,
Kami berterima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dikuatkan dan disegarkan oleh Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pimpin kami Tuhan dalam menghadapi persoalan COVID ini. Di dalam masa transisi untuk di bangsa Indonesia menuju new normal ya Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, untuk kami bisa beradaptasi dengan banyak hal, untuk kami bisa mengerjakan semua dengan banyak hal. Tuhan tolong kami, pimpin kami Tuhan, baik mengenai pekerjaan umat-Mu, baik mengenai sekolah umat-Mu. Akan ada banyak perubahan yang muncul, akan ada banyak hal-hal yang kami tahu akan berubah, karena kami tahu Tuhan semua akan demikian. Sebab itu Engkau tolong kami, jangan kami terhilang, jangan kami tersesat, jangan kami hancur, tetapi kami ada di dalam Engkau. Kami mau menjaga persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa, beri kesehatan kepada kami, berikan hikmat kepada kami, berikan akal dan kemampuan, karena jaminan dan janji Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari. Kami berterima kasih buat yang Kau berikan. Berkati anak-anak-Mu dengan berkat Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Beri keteguhan iman. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyi nyanyian terakhir, menang besar di pihak kita. Dan saudara pada nyanyian yang kedua sudah boleh berjabat tangan. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, Tuhan penggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Selamat berbahagia saudaraku, selamat hari Minggu. Terima kasih. Amin.